Mari kita mulai live malam hari ini. Bahas dari seperti biasa dari IHSG dulu. Dan kacamata pakai dulu, minus nggak kelihatan. Yuk kita mulai ya. Nah, yang udah nunggu-nunggu nih ya, IHSG gimana kabarnya hari ini? Kemarin naik, hari ini merah lagi. IHSG bakalan sideways sih, masih sideways aja IHSG-nya. Terus kemarin saham batu baranya ngegas. Nah, terus hari ini gimana kabarnya saham batu bara? Masih naik ya. Teman-teman yang ada di TokTok, aku ada nge-live juga di Igoy dan aku mau kasih tahu hari Minggu nanti jam 7 sore ada webinar Super Trader Basic di supertrader.id garis miring basic BASIC. Jam 7 sore daftarnya di supertrader.id garis miring BASIC. Nah, ini ada yang nanya Elsa dan kawan-kawan tuh gimana? Aku start dulu dari saham penggerak indeks hari ini. Ini yang bikin turun ada saham apa aja sih? Ada saham TLKM. TLKM hari ini tuh turun 2,18%. Apakah ini normal correction atau ini udah nggak normal ya correctionnya atau tanda dia mau pembalikan arah gitu? Oke, kita coba tarik satu garis support. Dia memang masih di atas supportnya si TLKM ini belum breakdown. Nah, terus kita lihat nih. Di M-Trade hari ini tadi ada jualan apa aja? Ada jualan BBYB, Adaro untuk jangka pendek, Indi jangka pendek, BBYB jangka pendek, dan TLKM jangka menengah ternyata tadi dijual profit taking dengan profit taking cuannya tipis 1-3% aja. Sementara itu buat BBYB, Adaro dan Indinya jangka menengah ternyata masih di hold gitu. Nah, sekarang kita mau lihat buat saham-saham yang lagi di net buy sama asing ada apa aja sih yang lagi di net buy sama asing. Asing hari ini net buy 53,54 miliar, banyak beli di saham BRI. Ternyata asing itu masih ngeborong saham-saham BRI. Ini saham BRI. Dia ngebentuk pattern inverse head and shoulders. Woi Pak, tadi ngapain di TokTok? Ayo balik ke Igoy. Di Igoy ada chartnya Pak. Wah ini Pak Teddy nih, ngapain nih? Oke, terus jadi ini dia ngebentuk pattern inverse head and shoulders gitu. Nah, dia bakalan bisa sampai ke level berapa sih? Kalau breakout dari pattern ini dia bakalan bisa sampai ke 5875-an. Nah, terus aku disclaimer ya teman-teman ya, asing masih beli. Mungkin teman-teman bingung nih, kenapa ya asing ini aneh banget, dia dulu jual-jualin, sekarang di ketinggian dia masih beli juga gitu. Kenapa nggak belinya pas lagi murah-murah aja? Nah, pas murah kemarin asing juga udah beli dan sekarang they still keep buying gitu ya. Nah, terus ada saham BCA yang juga masih diborong sama asing nih. Jadi asing masih mau udah pindah ke Igoy nih Pak Teddy nih. Asing masih mau nih saham-saham big banks kayak BRI, BCA. Nah, terus selain BRI, BCA untuk perbankan tuh sebenarnya ada yang bagus lagi. Nanti aku akan bahas ya. Tapi sebelumnya aku mau bahas dulu buat saham-saham penggerak saham yang di net buy asing hari ini. Ada asing buy Adaro loh 74,7 miliar net buy segitu. Wah, dia breakout tinggi, nanti aku akan bahas lebih detail. Terus kemudian Kalbe Pharma asing ada net buy 40,3 miliar. Bagaimana kabarnya Kalbe Pharma? Kalbe Pharma saat ini dia lagi masih sideways aja. Ada bentuk V atau V-shape recovery tapi agak susah, agak berat naiknya. Kalbe Pharma memang naiknya pelan-pelan banget. Thank you Michael udah kasih gift di TokTok ya. Thank you udah kasih gift di TokTok. Jadi ini udah malam. Rambutnya udah acak-acakan juga di sini. Oke. Terus sebaiknya gimana untuk Kalbe Pharma? Kalbe Pharma ini sebenarnya cocok untuk long term investing, kalau untuk tradingnya agak slow gitu. Terus kemudian kita akan lihat saham Indosat, ISAT yang juga lagi diborong sama asing. Tadi net buy 24,5 miliar. Nah, Indosat ini cocok nih kalau misalkan mau ditunggu retracementnya atau turunnya sementara. Retracementnya si Indosat ini di level berapa sih? Nah, ini aku pasangin Fibonacci yang di Igoy bisa ngelihat, yang di TokTok mungkin nggak bisa lihat ya. Di sini dia retracementnya sekitaran 50-61,8%, itu sekitaran level 11 ribuan, 11.150. Jadi mendekati area 11 ribuan itu sebenarnya area bagus untuk retracementnya ISAT. Kalau nggak sampai 11 ribu
11.150 gimana? Di 11.350 itu juga udah cukup menarik. Jadi kalau misalkan dia ada pembalikan arah atau reverse di area itu juga udah cukup bagus menurut aku. Oke ya. Jadi aku mau nanya di sini, siapa yang di sini ada punya beberapa saham yang aku udah mention, ada tadi BRI, BCA, Adaro, Kalbe Farma, dan ISAT. Boleh tulis di chat room. Habis ini aku akan bahas lebih detail ya secara teknikalnya. Thank you Senja yang udah follow aku di TokTok. Langsung aja kalau misalkan mau lihat chatnya ke Igoy ya. Oke, ITMG dan Adaro Miss, please. Oke. Sebelumnya aku mau thank you banget buat tim aku nih yang tadi nemenin aku nih, Maika, nemenin nge-live. Dia ngerti banget aku nggak minta dibawain ini, padahal gue nggak dibayar loh sama Caplang nih ya. Oke, kapan ya dia IPO ya? Kalau dia IPO, saya belum tentu beli sahamnya sih. Oke, Alfred Assurance Surabaya following me. Wow, thank you. Oke, biar imis waktu itu beli di 4.600, just hold aja. Terus aku mau update saham-saham batubara sebenarnya. Aku mau update beberapa saham batubara. Sebelumnya aku mau update tentang Laut Merah. Ini kembali panas ya. Jadi Senin kemarin tanggal 15 Juli itu kelompok Houthi di Yaman itu menyerang 2 kapal tanker dalam 24 jam gitu. Dan terus kapal tanker tersebut itu salah satunya mengangkut minyak Rusia yang kemungkinan besar akan menuju ke Asia, yakni ke China sebagai pembeli terbesarnya. Nah, terus untuk kapal tanker kedua itu juga mengangkut minyak mentah gitu. Namun berbendera Liberia gitu yang dimiliki oleh Kepulauan Marshall dan dioperasikan oleh Yunani. Nah, kapal ini tuh dia ngebawa 100.000 ton minyak dari Tuapse di Laut Hitam. Intinya kalau masih ada serang-serangan kayak gini di Laut Merah, ini bakalan ngefek potensinya ke harga minyak gitu. Jadi potensi naik akibat konflik geopolitik ini. Terus demand batubara ini juga masih positif ya dari China dan juga India. Kita juga ngelihat ini udah jelang musim dingin, sebenarnya beritanya nggak terlalu signifikan. Yuk kita mau lihat saham batubara ya. Gimana ya kena gocek sama Pegas, keluar pas turun banyak masih percaya cat. Loh, itu kamu mungkin belum efektif ngebaca chartnya. Kalau aku bilang belum bisa baca chart, ya yang pintar baca chart ya sesekali tetap masih bisa nggak apa ya, nggak 100% cocok. Oke ya, aku bahas dulu Pegas sebelum aku masuk ke saham-saham batubara. Berhubung ini ada yang menggalau, aku bantu dulu ya, say. Nah, kalau Pegas kemarin aku ada review, sebenarnya bukan kemarin sih, beberapa hari kemarin. Ini kan dia ngebentuk low gede, terus ngebentuk low yang kedua ini lebih tinggi. Nah, kemarin kita bahas beberapa hari kemarin bahwa Pegas ini dia akan potensiali membentuk low yang ketiga dan keempat. Kalau low-nya bentuknya seperti ini, bahkan gambarnya masih ada ya, MacPolo gitu. Gambarnya masih ada. Nah, kalau kamu pengalaman bisa melihat pattern seperti ini terbentuk higher low yang semakin kecil, ini tandanya dia akan naik. Tapi jika low-nya dia jatuh di bawah 1515, itu tandanya dia bakalan menjadi downtrend gitu ya. Intinya tuh sebenarnya harus diupdate terus, dan kemarin saya ada update juga untuk Pegas ini lebih ke arahnya bakalan ada normal retracement dulu gitu ya. Oke, terus aku mau bahas saham batubara. Nyangkut di BBNI nggak apa-apa. Aku mau bahas batubara ya. Sebentar, balas WA anak dulu. Oke, aku mau bahas batubara. Yang di TokTok boleh ke Igoy untuk lihat saham-saham ini ya, yang ada di chart. Oke, pertama saya mau bahas Adaro Energy. Adaro ini kemarin udah naik lumayan signifikan ya, Adaro. Dan hari ini dia kembali lanjut naik ya. Nah, ini volume transaksinya juga cukup tinggi. Besok hari Senin gimana? Kemungkinan besar masih ada potensi dia lanjut naik. Tapi tinggal ngehold aja sebenarnya buat Adaro untuk hari Senin nanti ya. Nah, Adaro ini dia
sebenarnya dia lagi memborong 551,3 juta lembar saham di semester 1 2024 atau setara 1,58 triliun gitu ya. Jika asumsinya menggunakan average atau harga rata-rata tuh di 2.874,5 per lembar sahamnya. Terus Adaro ini sebenarnya secara fundamental dia juga bagus, dan kalau kalau China membutuhkan batu bara, Adaro ini termasuk salah satu emiten yang juga diuntungkan. Breakoutnya cakep banget, jadi kalau aku lihat Pegas tuh bisa patternnya kayak gini, tapi dia masih butuh ngebentuk handle lagi gitu ya. Intinya sih sebenarnya ngelihat pattern itu harus diupdate terus. Nah ini udah breakout 2 hari berturut-turut. Terus gimana the next stepnya? Next stepnya si Adaro ini hari Senin nanti masih ada kemungkinan naik, tapi abis itu dia akan retrace. Nah jadi buat kamu-kamu yang belum punya Adaro, tunggu aja di retracementnya. Kalau udah patternnya naik 2 kali volume transaksi gede kayak gini, ini dia bakalan retrace-nya bakalan oke gitu ya. Terus di M-Trade sendiri saat ini Adaro, sebentar, cuan sekitaran 4-5%. Kita kemarin buy breakout cuan 4-5%. Sebelum saya lanjutkan untuk saham batubara yang lainnya, siapa yang punya Adaro di sini? Boleh tulis di sini posisi cuan atau posisi loss. Most likely posisi cuan ya, karena dia bekas uptrend gitu. Oke. Thank you Sus Cahyo, Dedi, Julius Lee udah follow aku. Boleh juga ke Igoy karena Igoynya ada chartnya. Oke, aku akan lanjutkan dengan saham batubara yang lain. Dwi Dewi Deliana dia cuan Adaro Indra juga. Aku akan lanjutkan dengan saham batubara yang lainnya yang rajin bagi dividen dan sering banget aku bahas ya. Karena aku punya saham ini untuk dividen investing. Oke. By the way, ini bukan recommendation untuk dividen investing saat ini karena bagi-bagi dividennya udah lewat gitu ya. Oke, banyak yang cuan nih, Pak Jenderal Hansip, Risus juga cuan dari Adaro. Oke, jadi yang di TokTok kalau mau lihat chartnya, analisis yang lebih detail, lihat di Igoy ya, langsung aja ke Igoy. Oke. PTBA ini dia breakout dari pattern falling wedges-nya. Nah, di M-Trade sendiri PTBA ini udah cuan sekitaran 6-7%-an dan kita masih ngehold. Sama dengan Adaro, 2 hari ini PTBA ditransaksikan dengan volume transaksi besar. Bedanya hari kedua PTBA-nya ngekor, sedangkan Adaro itu hari keduanya tuh solid candle-nya. Kesimpulannya hari Senin nanti PTBA tuh sebenarnya ada potensi untuk dia retrace sedikit ya, Tapi menurut aku sih itu masih oke-oke aja. Melihat pattern batubara, saham-saham batubara selama 2 hari ini tuh ada potensi saham-saham batubara bisa lanjut naik di dalam beberapa bulan ke depan ya. Jadi ini ada yang bilang PTBA bisa nutup gap, enggak, ada kemungkinannya cukup besar untuk PTBA bisa nutup gap di bulan Juli sampai Agustus ini. Jadi aku nggak mau kasih ekspektasi yang terlalu banyak untuk PTBA naik sampai 2720 di bulan Juli, karena Juli udah tinggal hari kerjanya udah tinggal beberapa hari aja, kemungkinan bisa terjadi di bulan Agustus. Intinya sih buat kalian yang sempat trading bareng M-Trade dapat PTBA di 2470 sampai hari ini masih hold aja. Buat yang belum punya, tunggu aja retracementnya di Adaro, mungkin pekan depan bisa dapat retracement. Kemudian selain Adaro, PTBA, ada apa lagi nih? Ada saham batubara apa lagi nih yang di TokTok? Boleh ke Igoy ya buat lihat di Igoy. Dan thank you banget weekend masih nyempetin nonton ini. Aku appreciate banget semangatnya kalian. Biasanya udah pada pergi kemana, memang agak turun sih, biasanya yang nonton sampai hampir 3.000, ini 2.000-an. Sombong, mumpung ini depan motivator terkenal nih. Oke. Pada minta Indi, baiklah aku akan lanjut dengan Indi ya. Ini cap badak 59 juga minta Indi. Apa kuy cap badak 59? Penyegar kaki 3 kah? Indi. Oke. Indi
cakep breakoutnya kayak Adaro. Jadi tadi pagi kita juga ada bahas di M-Trade, mana sih yang lebih oke, Indi atau Adaro. Dua-dua hari ini breakoutnya bagus ya, jadi cakep. Dan si Indi ini hari Senin nanti masih ada potensi untuk naik dikit loh, karena mengingat hari ini volumenya tinggi, bisa mencapai level 1450. Nggak percaya lu yang nonton live gue 2000 orang. Dilihat tuh. Nggak percaya tuh motivator depan saya tuh. Keterlaluan. Oke, dia bisa retrace sampai ke level berapa sih? Di level 1380 ya. Jadi bisa retrace sampai ke level 1380 itu kemungkinannya. Dan teman-teman yang udah punya tinggal hold aja, yang belum punya nggak usah merasa FOMO. Karena aku melihat dengan The Fed mau turunin suku bunga ini, dia bakalan saham-saham tuh bakalan banyak yang masih akan berpotensi untuk naik ya. Oke, terus kemudian Indi, kalian intinya sabar aja. Aku penasaran kalian yang nanya Indi tuh kalian tuh punya atau baru mau beli ya? Punya atau baru mau beli? Punya dan cuan atau rugi? Tulis tuh punya Indi cuan atau punya Indi rugi atau baru mau beli. Ya, yang di TokTok kalau mau ngeliat chart lebih ada chartnya ke Igoy ya. Yang di Igoy jangan bosan kalau aku ngomong gini. Dia bilang Indinya Kevin Halim average 1850, sabar aja, pelan-pelan dia akan recover. Kira-kira Big Fan kedepannya bisa tertarik dengan emiten tech Indo nggak? Bisa banget, bisa banget. Ada yang baru mau beli. Kalau baru mau beli tunggu ya, tunggu turunnya ya, tunggu retracement ya, karena 2 hari ini lagi ngegas-ngegasnya. Jangan beli naik di hari ketiga. Kalau Senin nanti naik berarti itu naik di hari ketiga. Kalau kamu beli naik di hari ketiga itu potensi akan ada retracement gitu. Telat nggak Ci beli batu bara sekarang? Next week potensial akan ada retracement, tapi bukan di Senin, kemungkinan di Selasa, Rabu atau Kamisnya. Oke? Punya di 1200 katanya mau nambah muatan atau jualan, hold. Jangan nambah muatan sekarang, jualan juga menurutku masih nanggung. Oke, terus buat yang baru nonton live aku malam hari ini dan baru dengar tentang kata saham, jangan langsung beli. DM aku aja dengan kode SDO atau SD0, karena kita akan kasih kamu webinar edukasi saham dari nol gratis. Oke ya. Indi banyak yang masih rugi, just hold aja. Adaro 2660, mendingan dividen investing atau trading, jangan pernah. Seingat aku Adaro bagi dividennya nggak begitu besar deh. Miss webinar bareng emiten terus kudas. Ya, sabar. Oke ya, sabar ya. Oke. Jadi ini Adaronya just hold dulu aja, nggak usah bingung-bingung gimana. PTBA bisa turun loncat gap lagi nggak Ci? Loh, kalau loncat nutup gap naik dong maksudnya. Oke, nyesel Miss, udah TP Indi 1410, nggak usah nyesel juga sih. Kalau udah cuan mah nggak usah diseselin. Jadi trader itu syarat utamanya satu, apa? Mesti bisa let go. Oke, mari kita lihat untuk ITMG. ITMG ini bagaimana ITMG? Mari kita lihat ITMG. ITMG ini sama kayak Adaro, sama kayak Indi, dia baru breakout. Yang di TokTok di Igoy ada chartnya. Oke, jadi baru breakout di level 26175 ya. Jadi baru breakout di level 26175. Bedanya kalau Indi sama Adaro breakoutnya kemarin, si ITMG itu baru breakoutnya hari ini. Nah, dia bakalan potensi naik sampai ke level berapa? Potensial bisa ke 27450, bahkan bisa sampai ke 28.000. Jadi nggak usah semua saham batubara dibeli. Jadi saya sendiri pun cuman punya 2 ya. Ada di ITMG dan juga di PTBA. Mungkin kalau kalian punya salah satu saham ini, kalian akan berpikir, wah, tahu gitu aku beli sih saham X, saham batubara yang lainnya yang X atau apa gitu loh. Karena mungkin naiknya lebih banyak daripada saham batubara yang saya miliki, misalnya kayak gitu. Nggak usah sampai hitungan segitunya juga sih. Yang penting judulnya cuan, udah syukurin aja gitu ya. Nah, kalau Indi sih memang Indi sama Adaro kemarin memang M-Trade ada review buy gitu. Sedangkan ITMG dan PTBA kita tinggal nge-hold aja gitu ya. Nah, terus saham batubara yang aku jarang bahas. Kira-kira apa nih? Depannya B, coba tebak. Thank you yang just following me di TikTok, di TokTok, thank you ya. Perbankan nanti aku bahas, boleh ke Igoy kalau mau lihat chatnya. Saham batubara depannya B, apa?
Saham apa? Bener, Bumi Resources yang membumi di tahun, sampai keluar lagunya, tet 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 gitu ya, bikin saya jadi down to earth di tahun 2008, saham Bumi ini. Karena apa? Karena rugi gede aku dulu di Bumi. Tapi aku nggak anti kok sama apapun, karena pengalaman masa lalu nggak, kita nganalisis dengan objektif ya. Nah, tapi si Bum Bum ini dia di bawah 100, nih. Jadi kita hati-hati dulu aja. Aku lebih memilih antara Adaro atau Indi tadi buat yang baru mau masuk, tunggu di retracement-nya aja kalau sekarang baru mau masuk ya. Nah, jadi Bumi dia bakalan naik. Jadi buat kamu yang nyangkut di Bumi, ya ditunggu aja, dia bakalan ada potensi naik. Ini agak-agak kelainan sebenarnya, agak lainnya gimana? Yang lain 2 hari ini breakout, tapi si Bum Bum enggak gitu loh. Kita kasih batas bawah ya, si Bum Bum ya. Batas bawahnya di 77, breakdown dari 77, cut. Breakdown Bum Bum di 77, jatuh di bawah 77, cut ya. Oke, nah itu si Bum Bum. Nah terus kalau Bayan Resources gimana? Ini juga agak lainnya, ketika yang lain nggak naik, dia naik sendiri. Ketika yang lain naik, dia malah turun. Dua ini jangan beli dulu gitu. Kalau misalkan mau beli, nantilah nunggu likuiditasnya udah mulai oke. Jadi kalau ada naik, manfaatkan untuk profit taking atau membatasi risiko. Thank you yang kasih aku gift ya, dikasih macem-macem nih, ada kasih orange juice juga di TokTok. Aku ada nge-live di Igoy pakai chart, jadi teman-teman kalau mau lihat chart bisa ke Igoy. Terima kasih nasi rendangnya UNTR. Mari kita lihat UNTR atau United Tractor. Nah, United Tractor ini aku ngebahas secara teknikal semuanya, karena kalau secara fundamental itu akan dibahas di MFast. MFast lebih banyak secara fundamental, MTrade lebih ke teknikal. Ya, jadi UNTR 2 hari ini juga sama, naik dengan volume transaksi tinggi. Tapi kalau ditanya patternnya dari saham-saham batubara yang 2 hari ini breakout, paling cakep itu sebenarnya Adaro dan Indi. Indi tuh paling cakep breakoutnya ya, sama Adaro berdua itu. Cuman bedanya Indi dari stage 1 di bawah, Adaro dari atas, bullish continuation, sedangkan Indi bullish reversal. Kalau baru beli PTB aja, hold aja, jangan nangis, kan dia kan lagi mulai uptrend juga gitu. Ya, jadi perhatikan di sini. Ini UNTR-nya dia bakalan potensi naik dalam bulan Juli ini, ya maksimal pekan pertama atau pekan kedua Agustus lah ya, dia potensial menuju sampai 26, 275. Disclaimer on, teman-teman harus tetap amati atau minimal nonton live aku tiap hari kecuali Sabtu dan Minggu ya. Karena kalau kita ada cut loss atau pembatasan risiko, teman-teman bisa terupdate ya. Jangan ditinggalin kalau beli saham atau punya saham. Siapa di sini yang baru mengenal saham, baru dengar kata saham, bahkan baru follow saya, jangan langsung beli sahamnya, DM saya aja SDO atau SD0. Anda akan dikasih 2 webinar gratis, yaitu saham, pengenalan saham dari nol, dan webinar buka akun saham bekerja dengan teman-teman sekuritas yang sudah mendukung kita. Doi muntup naik, kata Oxki Stephen. Doit itu lebih ke kontraktor batubara, dan UNTR tuh lebih ke alat-alat berat juga sebenarnya ya. Doit ini udah uptrend duluan, jadi tinggal ngehold aja. Kalau buat beli sekarang agak telat, mungkin tunggu retracementnya sekitaran 640. UNTR mulai naik, ASII bakalan nyusul nggak? Sebenarnya kalau aku perhatikan, ASII ini dia sedang membangun satu fondasi atau base yang cukup kuat ya. Nah di sini ini ada di 28 Juni dan 1 Juli ini volume transaksinya tinggi. Namun meskipun dia ada akumulasi, patternnya tuh masih sideways di bawah dan belum ada breakout, sehingga saya belum bisa katakan bahwa Astra International ini masuk dalam periode uptrend. Nah, masih sideways, dia akan uptrend jika dia naik dari 4640 atau jika dia naik dari 4800 ya. Sekarang masih sideways kecil. Sideways kecilnya ini di dalam downtrend gede gitu. Jadi intinya sih masih harus tetap ada pembatasan risiko jika dia jatuh di bawah 4380 gitu. Kuang Chen, Miss boleh nggak nitip sendal di saham yang fundamentalnya bagus yang di harga 1? Boleh, asalkan kamu siap kalau misalkan dia nggak gerak. Itu kan
iseng-iseng ya, iseng-iseng kalau misalkan dia nggak gerak, asalkan kamu secara mental siap sih ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau nggak siap mental, harapannya terlalu besar, jangan. IHSG ada kemungkinan retrace nggak? Ada, IHSG-nya lagi sideways sekarang. Ayo hijau, penjualan otomotif digias juga lesu katanya. Masa sih? Iya kayaknya sih iya ya, ini suami aku lagi digias nih. Saya di sini abis live, aduh geringgingan ya ampun. Kursi hotel pun bisa bikin aku keringin. Oke, terus aku mau review beberapa update. Oh, Java. Siapa punya Java di sini? Anakku punya Java. Masih untung, dan tadi aku tanyain, "Nak, mau jual gak?" Dia bilang katanya jual aja deh mah gitu. Yang satunya belum jawab. Jadi harus kesepakatan 2 anak nih, karena satu account dipakai 2 anak. Oke. Mau beli UNTR sekarang gimana? Next week aja tunggu retracement deh. Batu baranya lagi pada breakout 2 hari ini. Oke ya. Jadi perhatikan di sini, ini si Java ini dia potensial menuju 1725 atau sekitaran level 1785-an gitu ya. Nah, jadi tapi sekarang udah bukan waktunya masuk ya. Aku cuma mau ngingetin Java udah waktunya profit taking. Pamer cuan dulu. Pamer cuannya kerja bareng nih, bukan cuman L nih ya. Ini pamer cuan dari kinerja M-Trade 20,4% sampai 23%. Ya kita sih nggak nyangka ya si Java ini bakalan jadi salah satu multi bagger kita. Lumayan lah di atas 20% dengan market yang sideways begini. Ini udah satu pencapaian yang menurut aku sangat bagus sekali. Dan Java itu bakalan ada earnings nanti di 31 Juli 2024 ya. Dia bakalan ada earnings itu di 31 Juli 2024. Ya, jadi kayaknya nungguin itu deh. Oke, aku mau nanya kalian. Bentar ya. Nah, nggak berapa sih ini? Sebentar ya, sorry ya. Berkat Mfest, Java saya plus 44%. Makasih Miss, yeay. Makasih semua tim Mfest ya. Ada tim M-Trade, ada tim Mfest. Yeay, senang banget bacanya. Senang banget. Java naik kenceng, nggak ada retrace, apa nggak bahaya toh? Kalau udah cuan nggak bahaya dong. Kalau yang baru beli sekarang yang bahaya. Ya. Jadi nanti retracement kemungkinan sampai 1595-an, retracementnya bisa agak dalam sih, sampai 1595. Oke, emiten lain Miss yang menarik udah dikasih tahu. Earnings tuh laba, revenue itu ya penjualan. Udah dikasih tahu kan tadi, batu baranya tunggu beberapa hari lagi. Budget makan siang gratis jadi 7.500. Ada ayam nggak nih? Kita pakai technical aja lah ya, nggak usah terlalu banyak pakai beritanya kadang bias gitu. Nah, antam yuk kita ke commodity metals yuk. Yang di tok ke Igoy biar bisa lihat chart. Antam ini ada penurunan produksi tapi volume penjualannya naik. Oh, bojoku datang. Halo Pak. Kamu nggak salah kamar Pak, ini temanku 2 orang. Dikira dia siapa ini? Antam ya. Antam ini dia ada sedikit penurunan produksi tapi penjualannya naik ya. Dan harga emas tuh naik, jadi kita boleh nih nungguin retracementnya Antam. Nah, kenapa nggak masuk per hari ini aja? Hari ini tuh Antam tuh ada merah 2 dengan volume transaksi yang cukup gede. Jadi wait and see, tunggu retracement sekitaran level 1300 atau 1310-an di sini. Oke. Nah, ini udah tak kasih tahu loh. Terus ini ada yang nanya Harum, Saratoga dan HMSP. Di depan saya ada perkumpulan bapak-bapak dan 1 ibu. Lagi ngerumpi. Mana Papa view? Mau lihat view Papa?
Ini mau lihat view papa nih, random. Nih, kelihatan nggak? Ngobrolin mobil kita bentar lagi. Ngobrolin mobil nih. Wah, ngapain nih? Wah, dari Gias. Bosan bahas Big Bang sama batubara, sesekali bahas CPO dan LSIP. Yo, nggak boleh bosan bahas batubara, baru gerak kok bosan. Oke. Abis ini aku bahas CPO dan LSIP deh, biar tuh udah ngomongin mobil nih. Hayya. Pulang dari Gias dia ngomonginnya mobil sampai mama jadi tidak fokus nih, papa. Mama tidak fokus, papa, karena kamu bahas mobil, papa. Oke. Gak apa-apa, bercanda kok. Oke. Ini alinya dia lagi sideways aja, dia potensi turun sedikit, tapi kalau misalkan dia turunnya di bawah 5650, sebaiknya batasi resiko atau kurangin posisi ya. Kenapa? Kenapa? Karena kalau turun dari 5650 ini sebenarnya trennya balik jadi sideways lagi. Oke, terus ya ini next supportnya 5300. Intinya ya aku ngelihat baik batubara maupun CPO ini udah mulai ada tanda-tanda reversal, udah mulai ada tanda-tanda bullish gitu ya. Jadi teman-teman, kalau ditanya Ellen lebih suka mana, batubara atau CPO, saya lebih suka batubara untuk ngelihat pattern yang saat ini. Jadi pattern batubara sekarang masih lebih menarik buatku daripada CPO. Padahal breakoutnya duluan CPO-nya, tapi patternnya lebih solid batubara. Nah, jadi perhatikan ini LSIP. LSIP itu dia lagi bentuk potentially ngebentuk inverse head and shoulders, tapi belum. Jadi dia potensi naik sampai 840. Kalau breakout dari 840 dia bakalan uptrend. Nah, kalah cepat sama si Indi breakoutnya. Dia udah naik duluan si LSIP tapi gak breakout. Nah, si Indi ini dia cuman bentuk V terus sideways bentar terus breakoutnya tuh cakep banget gitu. Apakah ada potensi CPO ini bakalan breakout? Kayaknya bakalan masih seksi batubara sih. Ada potensi CPO breakout tapi masih bagus batubara. Oke, coba teman-teman yang di tok-tok ke Igoy bisa lihat chartnya ya. Oke, ada cerita ya. Halo. Batubara apa yang bagus? Waduh, dari tadi udah dibahas. Aku mau bahas NCKL ya, si NCKL. Miss, pernah cut loss paling besar berapa ya? Pinisilin, waduh itu cut loss yang menyakitkan. Aku pernah cut loss sampai 40-50% di tahun 2008 waktu itu. Karena aku tunggu sampai tahun 2009 gak naik-naik, dan sahamnya ya salah satunya si Boom itu tadi. Jadi itu yang membuat kita jadi membumi, oke ya? NCKL mau buyback saham 1 triliun dan right issue. Trimegah bangun persada TBK ya, perusahaan nikel ya, bukan ngaco nih saya nih ya. Milik konglomerat tertua di Indonesia Haryanto Lim akan buyback saham dengan dana maksimal 1 triliun. Ini riskan saham ini untuk pemula, jadi aku skip aja. Hayya, terus ngapain dari tadi baca berita-berita kayak gitu ya? Kalau ujung-ujungnya enggak ya, biar kalian tahu. Elsa gimana kabarnya Mbak Elsa? Wih, ada CEO-nya Kiwum. Kita akan bikin event nih bareng Kiwum nih. NCKL nyangkut di 1000 ya, cepat-cepat keluar aja lah. Oke, Mbak Elsa, dia udah naik ngegas kenceng. Harapannya sih saham batubara bisa ngegas kayak Elsa ya, bisa nggak sih? Wah, jangan berharap deh di saham, being objektif aja. Karena kalau kamu berharap nanti kecewa loh. Ya, jadi kalau saham Elsa ini gimana nih naiknya? Udah kekencengan, tunggu retracement daripada ngejar Elsa-nya. Lebih baik nih nungguin retracement batubara masih lebih memungkinkan. Nah, kalau Elsa kamu tunggu retracement ya, itu dia bisa sampai sekitar level berapa nih? 500. Tunggu di 500 sampai 490. Saham kalau udah naiknya kenceng banget kayak gini, aku bakalan nungguinnya retracementnya pelit di 500 sampai 490-an di sini. Aku kan tungguinnya lumayan jauh, bahkan di 490-an ya. Oke, kalau naiknya baru kayak Adaro atau Indi baru 2 hari naiknya gitu, biasa untuk retracementnya aku nggak akan terlalu pelit nunggu retracementnya. Kenapa? Karena potensi upside-nya masih jauh. Oke. TLKM tadi M-Trade udah caw. Oke, terus
Tugu gak pernah dibahas padahal lagi naik terus. Oke, gini aku mau kasih satu pengertian dulu buat teman-teman semuanya. Jadi fokusnya kita itu sebenarnya bukan cuman saham yang naik, tapi saham yang liquid dan potensial. Nah, ada beberapa saham yang contohnya nih, Brand juga waktu itu belakangan nih ya, sebelum dia turun di sini nih, sebelum dia kena FCA, ini kan juga naik terus kan ya. Nah, aku mau kasih contoh aja nih, sebelum dia kena FCA, ini juga naik terus, tapi di masa dari Mei kemarin, April sampai Mei itu kita udah nggak mau buy gitu loh. Jadi bukan berarti semua saham yang naik itu bagus ya, karena ada beberapa saham yang naik itu naiknya itu cenderung dia akan ada potensi distribusi. Distribusi itu gimana? Big money-nya jualan. Big money itu tidak melulu bandar loh, investor bisa jualan. Dan dalam case-nya Brand ini jangan sujon dia digoreng Ci. Tapi perhatikan di sini di tanggal 17 kemarin ini volume transaksi lumayan besar pas jatuh, ini investor asing yang jualan. Ya, ini asing yang jualan. Nah, jadi kalau tadi ada yang bilang Tugu lo nggak pernah dibahas padahal naik terus. Ya, oke, sekarang kita bahas. Tidak semua yang naik harus kita beli. Kenapa? Karena kita harus ngelihat patternnya bagaimana gitu loh. Loh itu kan patternnya bagus, patternnya inverse head and shoulders. Iya, jangan cuma ngelihat pattern harganya aja. Teman-teman yang di TokTok, kalau mau ngelihat detailsnya, saya ngomong apa, perlu ngelihat chartnya ada di Igoy. Nah, di sini ini ada lonjakan volume yang sangat tinggi sekali. Nah, sebelumnya di sini nih, perhatikan di sini mana, makanya lihat di Igoy ya. Ini sebelum tanggal 11 Juli atau 12 Juli di sini, ini volumenya kecil banget, menandakan bahwa likuiditasnya tuh kecil. Rata-rata di 875. Terus kok di 875 ini harga ya? Ya, rata-rata sekitaran ini di volumenya nggak kelihatan. Sebentar aku cek volumenya 2,91 M. Oke, terus kemudian baru breakout itu di 12 Juli, naik dengan di sini volumenya tinggi. Nah, perhatikan ada lonjakan likuiditas seperti ini, biarin dia likuiditasnya menjadi stabil dulu. Case-nya seperti Tins pada bulan Februari yang lalu. Jadi di bulan Februari Maret kemarin, ini perhatiin Tins itu sebelumnya nggak ada volume sama sekali. Nah, ini kecil banget, nggak ada volume. Terus tiba-tiba naik tinggi. Nah, kalau pas naik tinggi kayak gini, ini nggak harus dikejar, gengs. Biarin aja dia sideways dulu. Baru M-Trade masuk sekitaran 20 Maret. Dan setelah itu kita dapat cuan ada berapa puluh persen juga sebelum akhirnya dia jatuh lagi. Ya, jadi kita lihat secara historical ada. Jadi buat teman-teman yang mau ngelihat tradingan M-Trade itu ada semua secara historical ya. Ini tinsnya cuan 19-28%. Nah, perhatikan Tugu juga sama, gengs. Jadi Tugu ini kalau teman-teman lihat, dia tuh sebenarnya nggak ada volume ya, dia nggak ada volumenya, tiba-tiba loncat tinggi. Nah, jangan dikejar kalau dia lagi begini ya, mesti harus tahu nih kapan naik yang aman, kapan naik yang nggak aman. Kalau kayak gini udah nggak aman, apalagi naiknya ini volumenya makin belakang makin kecil. Biarin deh dia retrace dulu, retracement sekitaran level 1100 atau 1115 sekitar level ini. Dan kalau dia turun dengan volume transaksi kecil, berarti ini masih oke. Tapi kalau tiba-tiba si Tugunya ini jatuh dengan volume transaksi gede, berarti si BD lagi buang barang. Dan kalau baru naik dikit terus langsung buang barang, waduh, ini namanya ya mainnya cuman sebentar doang gitu loh. Jadi aku nggak mau kalau yang tipe-tipe kayak gitu. Jadi sekali lagi aku mau kasih satu clue ya, kalau udah di M-Trade atau di Super Trader, kita tuh kadang-kadang trading loh saham yang seringkali di label gorengan selama likuiditasnya bagus. Jadi kalau likuiditasnya nggak bagus, mau dia dibilang saham yang fundamentalnya sebagus apapun, kita tetap nggak berani masuk gitu, kita nggak mau masuk gitu ya. Yeribu pintar banget, namanya BD-nya gak ada duit gitu.
Tahu saham liquid atau enggak dari mana? Yang pertama, kita ngelihat selalu dari volume. Dari bid offer bisa enggak? Bisa ngelihat bid offer, tapi bid offer itu temporer banget. Kalau ngelihat price and volume lebih kuat. Nah, ilmu selengkapnya itu ada di hari Minggu nanti supertrader.id garis miring basic BASIC tanggal 21 Juli jam 7 sore. Di situ saya akan share tentang bagaimana menganalisis, membaca siklus saham, bisa dipakai di kripto atau instrumen apapun, gold juga bisa, tanpa kamu harus pusing mikirin berita, baca fundamental dan semuanya. Oke. Ini ya makanya kalau dengerin berita bingung ya. Tadi berita dari Business.com, ada yang nanya nih, Bloomberg makin pesimis dengan tim calon Menku berikutnya. Asing makin apa nih? Makin pesimis nampaknya. Gimana outlook untuk pasar modal? Ingat, saya mau bagiin satu hal yang sangat penting sekali. Saat ini kita hidup di dalam dunia yang terlalu banyak informasi, over information. Dan apa yang ada di media itu kadang-kadang bukan apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang Anda lihat di media belum tentu itu yang sebenarnya terjadi. Saya bukan sedang mengomentari berita yang tadi barusan disampaikan. Tapi begitu banyaknya berita negatif, justru saya malah melihat banyak saham yang membentuk pattern baik bullish continuation maupun bullish reversal, baik dari sektor perbankan itu sendiri, perbankan digital, properti, apalagi ya, bahkan construction yang ya fundamentalnya kayak gitu, yang karya-karya kemarin juga sempat ada rebound. This is not a recommendation by the way. Terus sektor yang laggard kayak Lagarde itu lelet, kayak CPO pun juga gerak. Terus ASII juga mulai kelihatan tanda-tanda akumulasi. Jadi sebenarnya asing itu lagi ngapain? Investor gede, duit gede itu lagi ngapain? Kelihatan dari chart di sini. Kalau mereka transaksi di pasar negosiasi, ya nggak kelihatan di chart. Tapi kalau mereka bertransaksi di pasar reguler, kelihatan. Terus nggak mungkin juga di pasar negosiasi terus ya. Jadi intinya apa yang kita pelajari di Super Trader, ya M-Trade itu M-Trade itu nama aplikasi kita, nama akademi kita, tapi kita pakai metodenya yang disebut dengan Super Trader. Jadi yang dipelajari di Super Trader sebenarnya kalau kalian mau bilang bandarmologi, boleh. Ilmu ngebaca supply and demand, boleh. Ilmu ngebaca strategi investing investor gede, boleh juga. Ya, jadi ngebaca investor gede lagi beli apa, boleh. Jadi live dari aku itu, jadi teman-teman boleh di summary kira-kira apa yang potensial. LPPF miss breakout. Oke, hari Minggu atau hari Senin kita bahas ya. Weekendan dulu ya, happy dulu, senang-senang dulu. Semoga Rekom Cici ditiru influencer besar, lucu amat. Cici masih temenan sama dia. Siapa sih? Gak apa-apa dong. Yang paling penting itu sebenarnya bukan pilihan sahamnya, tapi bagaimana strateginya. Pilihan saham sama, mungkin bisa sama sekali, dua kali. Tapi bagaimana mindset kita, itu yang unik. Strategi kita itu yang unik. Strategi Super Trader lebih dari sekedar strategi milih saham atau beli dan jual doang. Tapi money management, trik-triknya ada banyak banget. Semoga bisa bermanfaat. Makanya aku kuliah di M-Trade Trading Academy. Semoga bisa bermanfaat. Happy weekend semuanya. Salam profit. Berapa biaya ikut kelasnya Kak? Hari Minggu kebetulan gratis dengan kode promo terbatas. Kode promonya di Igo itu namanya IGEMO. Sedangkan yang di situ itu di TokTok kode promonya TIKTOK. Langsung aja ke supertrader.id garis miring BASIC, supertrader.id garis miring BASC, atau supertrader.id garis miring basic. Jadi ingat Mistins, berita jelek banget karena kasus 271T, terus gak lama fly. Oke, dadah, happy weekend, salam profit.